Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok sistem saraf pusat. Sini saya akan memperkenalkan nama saya dan teman-teman saya. Nama saya Sultan Fadila Ardiansyah dengan nomor induk 110201200088. Nama saya Dewi Sestari Putri Artanti, NIM 11040120103. Nama saya Sofina Diaul Haq dengan NIM 11020120087. Saya Diana Vita Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 11040120104. Nama saya Jauharatul Mardiah, nomor induk mahasiswa 11030120092. Saya Uyunun Nadira Rahma Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 1102001200089. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Laili Anjainah, NIM 110201200078. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah tentang sistem saraf pusat yang dikembangkan menjadi beberapa materi. Yang pertama, pembagian sistem saraf. Yang kedua, pengertian sistem saraf pusat. Yang ketiga, bagian sistem saraf pusat. Yang keempat, bagian otak secara umum. Dan yang terakhir, mekanisme kerja sistem saraf pusat. Pendahuluan. Sistem saraf manusia terbuat dari miliaran sel yang saling terhubung. Sistem saraf berfungsi mengumpulkan dan menerima informasi untuk memberikan reaksi terhadap beberapa rangsangan dan mengatur kerja berbagai sel. Atau bisa dikatakan, sistem saraf ini bertugas mengkoordinasikan, memberikan perintah terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh tubuh kita dan menyimpan memori ingatan di dalam otak kita. Sistem tubuh yang penting ini juga kebanyakan mengatur aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalinlah komunikasi antara berbagai sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, ingatan, pikiran, bahasa, sensasi, dan gerakan. Jadi, kemampuan untuk memahami, belajar, dan memberi respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dari sistem saraf yang puncaknya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku individu. Materi yang pertama yaitu pembagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Yang kedua adalah pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf adalah sistem yang berfungsi untuk membuat organisme menjadi terbiasa terhadap lingkungannya dan merangsang organisme agar menyesuaikan diri secara menguntungkan terhadap lingkungan. Sistem saraf pusat juga disebut sebagai sistem yang mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Pembagian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP terdiri atas otak atau brain dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Lebih dari 99% sel saraf di dalam tubuh kita bertempat pada SSP. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges
dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Sedangkan sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari otak dan dapat menghasilkan beberapa perilaku tanpa bantuan otak. Sumsum tulang belakang memiliki istilah lain, yaitu medula spinalis. Organ bagian tubuh ini merupakan salah satu bagian dari sistem saraf yang mempunyai peran sangat penting dalam mengontrol gerak. Saya akan menjelaskan bagian otak secara umum. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Yang pertama yaitu otak besar atau cerebrum. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lobus frontal atau bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua yaitu lobus parietal atau bagian atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga yaitu lobus temporal atau bagian samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Yang keempat yaitu lobus occipital atau bagian belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan atau cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki 2 belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yakni otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah adalah pusat pengatur gerakan otot mata, sedangkan pons terlibat dalam koordinasi gerakan mata dan otot wajah, pendengaran, dan keseimbangan. Mekanisme kerja sistem saraf pusat dibagi menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar atau gerak biasa merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari. Gerakan tubuh pada gerak sadar dikoordinasikan oleh otak. Otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Ketika otak menerima rangsangan, maka reseptor yaitu indera akan menerima, kemudian disampaikan ke otak melalui neuron sensorik. Kemudian rangsangan tersebut akan diproses oleh otak. Lalu otak akan memberikan respon berupa efektor melalui neuron motorik. Hasilnya, efektor berupa otot akan bergerak melaksanakan perintah otak. Contoh gerak sadar misalnya menyapu, menulis, mengambil makanan, dan berjalan. Gerak refleks atau gerak tak sadar merupakan gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Gerakan tubuh pada gerak refleks dikoordinasikan oleh sumsum tulang belakang. Perjalanan impuls pada gerak refleks berlangsung sangat cepat. Gerak refleks biasanya terjadi saat kita tiba-tiba terbentur, jatuh, menginjak duri, kelilipan, atau gerakan saat menghindari kecelakaan, dan lain-lainnya. Dapat disimpulkan bahwa sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang.